Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahmawati dari kelas 2022B Bisnis Digital. Suku-suku di Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Ketika berbagai suku tersebut saling berinteraksi sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, tapi juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan juga bahasa antar pedagang. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya Islam ke seluruh Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sangsekerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa negara Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam dunia perkuliahan, khususnya di program studi bisnis digital, bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi akademik. Dan sebagai mahasiswa, pastinya kita dituntut untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ini nantinya digunakan sebagai sarana dalam menyampaikan pemikiran atau gagasan dan digunakan juga pada saat pembuatan karya ilmiah. Setelah lulus pun sebagai pebisnis, kita juga perlu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fungsi bahasa dalam komunikasi bisnis merupakan komponen yang bisa mengembangkan bisnis dengan lebih baik. Bahasa bagaimanapun juga merupakan salah satu komponen komunikasi yang tentu saja tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tanpa adanya bahasa, komunikasi mungkin tidak bisa terjadi dengan begitu baik. Dalam komunikasi secara umum, bahasa saja sudah menjadi faktor yang sangat penting. Apalagi bila kita membicarakan tentang bisnis, maka bahasa memang perlu untuk diperhatikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.